Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sahabat El Kapasa semuanya dimanapun saja Anda berada. Ini memanfaatkan waktu luang, jadi lagi jemput anak nih. Kita mau buat ini ulasan sedikit ya. Ini tentang Pilpres 2024 ini sudah ramai, sudah nampaknya udah mulai agak hot. Mungkin dikasih cabai kali ya. Dikasih cabai nih atau bumbunya yang bermacam-macam. Sudah banyak ini ya, maksudnya bukan sudah banyak, udah ada beberapa calon yang jelas untuk di pemilihan presiden 2024 untuk menggantikan atau menjadi penerus dari presiden kita yang sekarang, yaitu Pak Joko Widodo atau Jokowi. Pak Jokowi. Ada sosok kemarin Anies Baswedan yang baru saja melepas jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dulu juga memang mantan menteri ya dulu di era SBY dan cukup bagus. Jadi Anies malah kayaknya udah lebih duluan ya ketimbang calon lain. Meskipun ada sempat ini juga PDIP terutama yang belum memutuskan ya. Tapi udah mulai hangat nih di PDIP. Karena ada pernyataan Ganjar Pranowo yang siap maju untuk menjadi presiden, siap bertarung di pemilu di 2024 nanti. Kemudian ada Puan Maharani yang katanya juga bakal maju, dan juga tidak ketinggalan tentunya Prabowo Subianto. Namanya cukup menjual ya, nama-nama yang sudah naik di media ini. Tapi kita belum melihat sejauh mana yang benar-benar udah fix didukung ya. Udah fix didukung, karena kita masih menunggu benar-benar keputusan partai. Ada juga Erick Thohir tuh. Erick Thohir. Mungkin bisa saja nanti ada lagi calon-calon lain yang bermunculan. Nah, jadi kawan-kawan semua, ada kata-kata bagus zaman dulu, jangan sampai salah pilih, ya kan? Karena mau nggak mau kita harus memilih, menentukan pilihan. Jadi ketika Anda dikecewakan ataupun Anda dibuat bahagia dengan seorang pemimpin, baik dari levelnya presiden sampai gubernur dan tingkat bawah bupati segala macam, kalau Anda kecewa berarti memang itulah pilihan Anda, berarti Anda salah pilih. Makanya dari awal dibilang kenali calonnya, elektabilitasnya, popularitasnya ya. Dan juga tidak meninggalkan dengan kapabilitasnya. Udah sejauh mana seorang calon ini berbuat. Kalau nama-nama yang sudah beredar yang saya sebutkan tadi itu memang sudah terlihat kiprahnya ya, meskipun juga ada yang baru-baru. Nah, jadi pernyataan Ganjar ini memang ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDIP, yaitu Hasto Kristianto, yang menurut Hasto sikap Ganjar ini sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar ya, karena sepertinya bakal ada dua yang maju antara Puan Maharani dan Ganjar. Jadi potensinya ada, dua-duanya punya nilai jual, punya jejak rekam yang bagus, ya kan? Nah, jadi penegasan pernyataan dari Ganjar ini merujuk pada kader yang mesti turun ke masyarakat untuk mengejar prestasi gitu ya. Untuk mengejar prestasi. Jadi sosok capres ini dan cawapres ini sebenarnya diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum, yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, jadi sosok capres dan itu memang udah bulat ya, satu pintu. Jadi menurut Hasto
bahwa Ganjar itu kan bicara kalau ditugaskan. Dalam konteks seperti itu, ya berbicara bahwa skala prioritas saat ini semua kader partai turun ke bawah untuk mengejar prestasi yang setinggi-tingginya di tengah rakyat, untuk menunjukkan kepada rakyat apa yang sudah mereka perbuat, ya kan. Tapi dia juga memang menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo, memang mencerminkan kesiapannya untuk mengabdi untuk bangsa dan negara. Sementara posisi saat ini kan dia masih menjabat sebagai gubernur ya, gubernur di Jawa Tengah. Untuk bangsa dan negara itu ya semua menyatakan siap, seluruh kader juga begitu, seluruh kader partai. Karena itulah fungsi mengapa kita punya disiplin kepartaian, itu kata Hartanto. Jadi pernyataan Ganjar itu menurut Hasto itu masih bersifat dalam konteks pengandaian ya, andai ditugaskan jadi dia siap, ya kan. Nah, akan jelas. Jadi kalau untuk bangsa dan negara semua harus siap. Jadi sebelumnya Ganjar memang menyatakan ya guys ya, jika dirinya diusung dia siap untuk jadi capres di 2024. Ada beberapa media online dan TV yang sudah menayangkan. Jadi untuk bangsa dan negara ini apa yang tidak siap, kata Ganjar saat diwawancara. Adapun deklarasi dukungan terhadap Ganjar memang sudah dilakukan di sejumlah internal partai politik. Salah satu diantaranya itu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, kemudian Partai Amanat Nasional atau PAN, dan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, secara eksplisit menjagokan Ganjar untuk maju dalam pertarungan RI 1 di 2024. Jadi kawan-kawan semua, supaya saya bilang tadi, kita kenali harus calonnya itu seperti apa. Jangan Anda nanti tiba-tiba menyalahkan bahwa si presiden ini begini ketika dia terpilih. Tanyanya Anda memilih dia atau tidak, ya kan? Tapi memang kritik itu memang perlu, kritik yang membangun, yang mencerdaskan agar ada suatu win-win solusi. Karena pemerintah juga perlu social control, perlu dikontrol agar kebijakan arah pembangunannya tidak melenceng sehingga timbul praduga yang aneh-aneh ya. Oke, cuma itu aja sedikit penyampaian ulasan ecek-ecek ya. Tapi siapapun calonnya, mari kita dukung ya kan, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia ke depan. Bangsa Indonesia harus maju, kita harus melewati beberapa tantangan-tantangan, terutama tantangan yang sifatnya udah ini ya, yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan terutama negara. Kenapa saya bilang itu? Karena ini udah mulai genah nih soal Pulau Pasir yang di timur, karena negara tetangga sebelah nampaknya ingin menguasai. Tapi itu kita bahas nanti secara eksplisit, biar lebih dalam lagi ulasannya. Oke guys, terima kasih sebelumnya, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.